Sebelum gue membahas kasus dan kisah nyata di video ini, gue mau disclaimer dulu nih brother. Kisah yang gue ceritakan ini adalah kisah nyata, dan gue pun tidak menjelek-jelekkan pelaku ataupun korban maupun negara tersebut. Dan apa yang gue ceritakan ini adalah menurut fakta yang terjadi. Jadi kalian jangan salah menilai atau menduga dengan kasus dan cerita ini adalah semata-mata gue menjelek-jelekkan mereka atau negara. Nontonlah sampai habis agar kalian tahu dengan kesimpulan kasus dan cerita itu. Jika menurut kalian itu salah dalam penyampaian gua, di sini gua pribadi mohon maaf atas apa yang telah kalian anggap itu. Oke, pada kali ini gua mau menceritakan dengan fakta tentang apa yang terjadi di kasus pembunuhan berantai dan juga kasus pemerkosaan berantai yang terjadi di negara bagian Amerika Serikat, yang telah disarankan dari salah satu subbreaker gua untuk membahas kasus ini. Jadi setelah gue searching, ternyata kasus ini lumayan menarik untuk kita bahas bersama-sama. Baik, tanpa perlu berbasa-basi lama, langsung saja mari kita bahas. Dan selamat datang di True Story. Kisah dibuka dari seorang pria yang bernama Gary Headnick yang lahir pada tanggal 22 November tahun 1943 di Easter Lake, Ohio, pinggiran kota Cleveland, yang mana daerah itu terletak di sebuah negara Amerika Serikat. Nah, selain itu, dia juga merupakan putra dari pasangan ayah dan ibu yang bernama Michael dan Ellen Headnick. Namun, di samping itu, ia juga memiliki seorang adik laki-laki yang bernama Terry. Dan di masa kecilnya, Gary ini dia memiliki keluarga yang tidak baik pada waktu itu. Bagaimana tidak, kedua orang tuanya selalu bertengkar dengan masalah keluarga yang mereka alami yang tidak diketahui apa penyebabnya. Dan akhirnya, kedua orang tuanya memutuskan untuk berpisah atau dalam tanda kutip, bercerai. Nah, setelah orang tua mereka bercerai pada tahun 1946 itu, mereka dibesarkan oleh ibu mereka selama 4 tahun. Sebelum ditempatkan dalam perawatan ayah mereka dan istri barunya. Namun, di sisi lain, Gary ini juga mengklaim bahwa ia dilecehkan secara emosional oleh ayahnya, di mana ia menderita masalah mengompol seumur hidup, dan mengatakan bahwa ayahnya akan mempermalukannya dengan memaksanya untuk menggantungkan spray yang bernoda di jendela kamar tidurnya di depan para tetangga mereka. Akan tetapi, semua yang dikatakan Gary itu, ayahnya membantah tuduhan pelecehan tersebut kepada orang-orang. Entah dia merasa malu atau berpura-pura tidak melakukan hal itu kepada anaknya. Nah, singkat cerita, saat di sekolah, Gary ini bahkan tidak berinteraksi dengan teman-teman sekelasnya dan menolak untuk melakukan kontak mata secara langsung saat berada di sekolahnya. Yang mana pada waktu itu seorang siswi baru yang bermaksud baik yang bertanya kepadanya, "Apakah kamu sudah mengerjakan pekerjaan rumah, Gary?" Namun dengan sontaknya Gary ini menjawab dan mengatakan bahwa dia tidak cukup layak untuk berbicara dengannya. Dan selain itu, Gary juga diejek tentang kepalanya yang berbentuk aneh, yang menurut teman-temannya, kepalanya seperti bola lonjong yang tidak sempurna. Meskipun demikian, Gary ini juga mendapatkan prestasi yang baik secara akademis dan diuji dengan IQ yang bernilai 148. Dan dengan dorongan ayahnya, Gary yang berusia 14 tahun itu mendaftarkan dirinya di Akademi Militer di Staunton, Virginia selama 2 tahun dan keluar sebelum lulus pendidikan. Setelah beberapa waktu di sekolah menengah umum, dia putus sekolah dan bergabung dengan Angkatan Darat Amerika Serikat saat berusia 17 tahun. Dan Gary ini bertugas di Angkatan Darat selama 13 bulan. Selama pelatihan dasar, sersan pelatihnya memberinya nilai sangat baik. Ia bahkan melamar beberapa posisi spesialis termasuk polisi militer. Tetapi pada waktu itu dia ditolak dikarenakan dia tidak layak untuk menjadi polisi militer di bagian Angkatan Darat itu. Setelah itu, ia kemudian dikirim ke San Antonio, Texas untuk dilatih sebagai tenaga medis dan berhasil melalui pelatihan medis itu. Akan tetapi, ia tidak tinggal lama di San Antonio dan dipindahkan ke Rumah Sakit Bedah Angkatan Darat ke-46 di Landstuhl, Jerman Barat.
Dalam beberapa minggu setelah penempatan barunya di Jerman, ia memperoleh kelulusannya pada bulan Agustus tahun 1962. Namun di samping itu, Gary mulai mengeluh dengan sakit yang dia alami di bagian kepala yang cukup parah. Dia juga terkadang merasa pusing dan penglihatannya mulai agak kabur. Bahkan, dia juga sering mual dengan kondisi yang masih sakit itu. Lalu, Gary pun segera memeriksa penyakitnya di rumah sakit terdekat. Dan seorang ahli saraf rumah sakit mendiagnosis Gary dengan gastroenteritis dan mencatat bahwa ia juga menunjukkan gejala penyakit mental. Oleh karena itu, ia diberi resep trifluoperazine. Dan pada bulan Oktober tahun 1962, Gary ini dipindahkan ke rumah sakit militer di Philadelphia, di mana ia didiagnosis dengan gangguan kepribadian skizoid. Dan akibatnya, dia diberhentikan dengan hormat dari dinas militernya. Dan tak lama setelah keluar dari tugasnya, Gary ini menjadi perawat praktik berlisensi dan mendaftarkan dirinya di University of Pennsylvania. Akan tetapi, dia keluar setelah 1 semester yang telah dia jalani itu. Lalu, dia bekerja di Rumah Sakit Veterans Administration di Coatesville, tetapi dipecat karena kehadiran yang buruk dan perilaku kasar terhadap pasien. Dan dari bulan Agustus tahun 1962 hingga pada tahun 1987, Gary ini menghabiskan waktunya keluar masuk rumah sakit jiwa dan telah mencoba bunuh sedikitnya 13 kali. Dan pada tahun 1970, ibunya yang telah didiagnosis dengan kanker tulang dan menderita efek alkoholisme, yang pada saat itu dia bunuh dengan meminum merkuri klorida. Dan saudaranya yang bernama Terry juga menghabiskan waktu di rumah sakit jiwa dan mencoba bunuh hingga beberapa kali. Pada bulan Oktober tahun 1971, Gary ini mendirikan sebuah gereja yang disebut United Church of the Minister of God, yang mana kalau kita artikan yaitu adalah sebuah gereja persatuan para menteri Tuhan. Dan maksud tujuan Gary ini ialah merekrut orang-orang dengan sepemikiran yang sama dengan dirinya untuk beribadah di gereja yang dibuat olehnya. Nah, awalnya hanya beranggotakan 5 orang saja nih brother. Dan pada tahun 1975, ia membuka rekening atas nama gereja tersebut. Dan setoran awalnya sebesar 1.500 US dollar atau sekitar 24 juta. Lalu, Gary ini berhasil mengumpulkan lebih dari 500.000 US dollar atau sekitar 8,1 miliar lebih. Namun, pada tahun 1976, Gary ini didakwa melakukan penyerangan berat dan membawa senpi tanpa izin setelah menembaki penyewa rumah yang ia tawarkan untuk disewa. Dan bukan hanya itu saja, dia bahkan juga mengenai wajah pria itu. Dan akhirnya dia dipenjara sekitar 1 tahun dikarenakan dia mengalami penyakit mental. Namun di sisi lain, Gary ini juga memiliki seorang anak dengan hubungannya bersama Gail Linko dan melahirkan seorang putra yang diberi nama Gary Jr. Dan anak itu ditempatkan di panti asuhan setelah kelahirannya. Lalu, Gary kemudian memiliki anak ketiga dengan seorang wanita lain yang bernama Janet Davidson yang buta huruf dan cacat mental. Dan putri mereka diberi nama Maxine Davidson yang lahir pada tanggal 16 Maret tahun 1978, juga ditempatkan di panti asuhan. Tak lama setelah kelahiran Maxine, Gary ini tiba-tiba ditangkap karena penculikan dan pemerkosaan terhadap saudara perempuan Janet yang bernama Alberta, yang telah tinggal di sebuah lembaga untuk orang cacat mental di Van Township. Yang mana kejadian itu Gary mengeluarkan Alberta Davidson dari rumah sakit negara Harrisburg dengan cuti harian dan melanjutkan dengan memenjarakannya di ruang penyimpanan terkunci di ruang bawah tanahnya. Setelah dia ditemukan dan dikembalikan ke rumah sakit, pemeriksaan mengungkapkan bahwa dia telah diperkeos dan juga disodomi. Dia bahkan juga telah tertular penyakit gonore, yaitu penyakit semacam seksual. Ya, kalian tahulah kalau orang sering berhubungan mantap-mantapan. Nah, Gary kemudian ditangkap, didakwa, dan dihukum karena penculikan, pemerkosaan, pengekangan yang tidak sah, pemenjaraan palsu, hubungan seksual penyimpangan yang tidak disengaja, dan mengganggu hak asuh orang yang dikurung. Hukuman awalnya dibatalkan pada saat banding, dan Gary ini menghabiskan 3 tahun penahanannya di lembaga mental sebelum dibebaskan pada bulan April tahun 1983. Di bawah pengawasan program kesehatan mental yang disetujui oleh negara. Seiring berjalannya waktu, Gary kemudian bertemu calon istrinya yang bernama Betty Disto, yang berkirim surat dengannya selama 2 tahun sebelum melamarnya. Nah, Disto ini akhirnya berangkat dari Filipina pada bulan September tahun 1985 dan menikahi Gary di Maryland bulan berikutnya pada tanggal 3 Oktober.
Namun, setelah dijalani, pernikahan mereka memburuk dengan cepat setelah istrinya mempergokinya di ranjang dengan 3 wanita lain. Dan setelah pernikahan singkat mereka, Gary ini juga memaksa istrinya untuk menjadi penonton di saat Gary melakukan hubungan intim dengan wanita lain. Nah, kalian bayangkan, kalau kalian jadi istrinya si Gary ini, kalian menyaksikan hal yang tidak perlu kalian saksikan gitu. Dan istrinya juga menuduh Gary berulang kali memperkeos dan menyerangnya. Dengan bantuan komunitas Filipina di Philadelphia, Betty ini kemudian dapat meninggalkan Gary pada bulan Januari tahun 1986. Dan dia pergi juga tanpa sepengetahuan Gary. Pada tanggal 15 September tahun 1986, mantan istri Gary ini melahirkan seorang putra yang diberi nama Jesse John Disto. Lalu, pada tahun 1987, mantan istrinya meminta bayaran tunjangan anak pada tahun itu. Yang mana pada sebelumnya Gary ini telah menghamili Betty selama pernikahan singkat mereka. Dan pada tahun yang sama, gereja yang didirikan Gary itu kemudian menjadi makmur dan sejahtera sesuai dengan keinginan Gary sebelumnya. Dan pada tahun itu juga, Gary juga tidak kapok-kapoknya melakukan hal yang sama nih brother. Setelah istrinya meninggalkannya pada tahun 1986, Gary ini ditangkap lagi dan didakwa melakukan penyerangan yang tidak senonoh, pemerkosaan terhadap pasangannya, dan hubungan seksual menyimpang yang tidak disengaja. Namun, lagi-lagi dakwaan terhadapnya dilepaskan begitu saja, dengan alasan kegilaan mental, dan diperlukan untuk perawatan yang lebih lanjut tentang penyakit itu. Dan pada tahun itu juga, Gary ini menculik seorang wanita yang berusia 25 tahun yang bernama Josefina Rivera. Yang diduga, ia telah menculik 4 wanita lainnya yang ia tawan di sebuah lubang di ruang bawah tanah rumahnya. Para tawanan tersebut juga diperkeos, dipukuli, dan juga disiksa. Nah, salah satu wanita itu adalah Sandra Lindsay yang berusia 24 tahun, yang juga telah meninggoy karena kombinasi kelaparan, penyiksaan, dan demam yang tidak diobati. Gary bahkan juga memotong-motong tubuhnya tetapi mengalami kesulitan untuk menangani lengan dan kakinya. Jadi dia menaruhnya di dalam lemari pembeku dan memberikan daging itu sebagai makanan anjingnya. Tetapi bukan hanya itu saja. Gary ini juga memasak daging wanita itu di dalam oven dan merebus kepalanya di dalam panci di atas kompor. Dan petugas polisi akhirnya datang ke rumahnya setelah tetangganya mengeluh bahwa bau yang menyengat berasal dari tempat tinggalnya. Tetapi polisi meninggalkan tempat itu setelah Gary menjelaskan, "Saya sedang memasak daging panggang, jadi saya telah tertidur dan dagingnya tiba-tiba telah gosong." Nah, ada lagi beberapa sumber juga menyatakan bahwa Gary ini menggiling daging Lindsay dan mencampurkannya dengan makanan anjing lalu memberikan makanan daging itu kepada korban-korbannya yang lain. Dalam aksi Gary ini, ia menggunakan sengatan listrik sebagai bentuk penyiksaan pada satu titik. Ia memaksa 3 tawanannya yang diikat dengan rantai ke dalam sebuah lubang. Bahkan, Gary juga memerintahkan Rivera dan seorang wanita lain untuk mengisi lubang tersebut dengan air. Dan kemudian memaksa Rivera untuk membantunya mengalirkan arus listrik dari kabel ekstensi yang sudah dilucuti ke rantai para wanita tersebut. Korban yang bernama Deborah Dule yang berusia 23 tahun itu juga disentrum hingga meninggoy. Dan Gary ini membuang jasadnya di Van Barents di New Jersey. Dan selanjutnya, pada tanggal 18 Januari tahun 1987, Gary ini menculik Jacqueline Askins. Dan Askins ini juga korban termuda dari ke-6 korban lainnya, yang berusia 18 tahun saat diculik. Nah, pada tanggal 23 Maret tahun 1987, Gary dan Rivera menculik Agnes Adams yang berusia 24 tahun. Dan keesokan harinya, Rivera meyakinkan Gary untuk melepaskannya untuk sementara, sehingga dia bisa mengunjungi keluarganya pada saat dia ditawan itu. Lalu, Gary mengantarnya ke pom bensin dan berkata bahwa dia akan menunggunya di sana. Awalnya, dia ingin menghadapi Gary, tetapi kemudian memutuskan untuk menelpon polisi. Dan petugas yang datang juga melihat lecet akibat rantai di kakinya, lalu pergi ke pom bensin dan menahan Gary pada saat itu. Ada lagi sahabat karibnya yang bernama Kyle Brown, juga ditangkap diduga dia bekerja sama dengan kejahatan Gary. Namun, Brown dibebaskan dengan jaminan 50.000 US dollar atau sekitar 800 juta dengan perjanjian bahwa dia akan bersaksi melawan Gary di saat pengadilan persidangan. Dan Brown ini juga mengakui bahwa dia telah menyaksikan kematian Lindsay di ruang bawah tanah dan juga telah menyaksikan pemotongan tubuh Lindsay oleh Gary itu. Tak lama setelah penangkapannya, pada bulan April tahun 1987, Gary ini mencoba bundir di sel penjaranya di saat menunggu masa persidangannya.
Pada dakwaan Gary, ia mengklaim bahwa para wanita itu sudah berada di dalam rumah ketika ia pindah. Di persidangan, Gary ini dibela oleh pengacaranya yang berusaha membuktikan bahwa Gary ini gila secara hukum. Namun, klaim kegilaan Gary berhasil dibantah oleh jaksa penuntut. Faktanya bahwa ia berhasil mengumpulkan sekitar 550.000 US dollar atau sekitar 8,9 miliar melalui rekening pialangnya yang digunakan untuk membuktikan bahwa ia adalah seorang investor yang cerdik. Dan karena itulah, dia dianggap tidak gila. Dan ada lagi kesaksian yang diberikan oleh penasihat keuangan. Juga digunakan untuk membuktikan kompetensi mental Gary. Penasihat keuangan menyebut Gary ini adalah seorang investor yang cerdik, yang tahu persis apa yang ia lakukan. Lalu, pada tanggal 1 Juli tahun 1988, Gary dihukum atas 2 tuduhan pembunuhan tingkat pertama, 6 tuduhan penculikan, 5 tuduhan pemerkosaan, 4 tuduhan penyerangan berat, dan 2 tuduhan hubungan seksual penyimpangan yang tidak disengaja. Dia kemudian akhirnya dijatuhi hukuman mati dan dipenjara di Lembaga Pemasyarakatan Negara di Pittsburgh. Dan pada bulan Januari tahun 1989, dia mencoba bunuh dengan overdosis Thorazine yang telah dia resepkan. Dan pada tahun 1997, putri Gary yang bernama Maxine Davidson dan mantan istrinya yang bernama Betty Disto itu mengajukan gugatan di Pengadilan Federal di Distrik Timur, Pennsylvania. Lalu, setelah 2 tahun proses hukum di berbagai pengadilan, pada tanggal 3 Juli tahun 1999, Pengadilan Distrik Amerika Serikat untuk Distrik Timur, Pennsylvania mengeluarkan putusan akhir yang membuka jalan bagi eksekusi Gary. Dan akhirnya, tibalah masa di penghujung akhir hidupnya yang akan dieksekusi, di mana ia meminta makanan terakhirnya adalah 2 potong pizza keju dan kopi hitam. Lalu, ia kemudian dieksekusi dengan suntikan mematikan pada tanggal 6 Juli tahun 1999 di Lembaga Pemasyarakatan Negara Rockview di Bellevue, Pennsylvania. Dan jasadnya juga dikremasi setelah dilakukan eksekusi itu. Dalam catatan kejahatan, ia adalah orang terakhir yang dieksekusi oleh Persemakmuran Pennsylvania dan tetap menjadi orang ketiga dari 3 orang yang dieksekusi di sana dimulainya kembali hukuman mati. 2 lainnya adalah Kate Zettel Moyer pada bulan Mei tahun 1995 dan orang selanjutnya adalah Leon Moser pada bulan Agustus tahun 1995. Setelah sekian banyak kejahatan ataupun kasus yang terjadi di berbagai penjuru dunia, kita bisa mengambil kesimpulan yang baik dari berbagai kasus. Dan di sini, gua tidak henti-hentinya untuk memberitahu kalian agar terus waspada dan jagalah diri kalian baik-baik, agar kasus dan cerita ini tidak akan terjadi di kehidupan kita. Ya, mungkin kasus ini cukup sampai di sini. Jika ada kesimpulan yang baik bagi kalian, jangan lupa tulis di kolom komentar di bawah. Jadi tentang kasus selanjutnya, kalian boleh request di kolom komentar, supaya kita bisa membahas kasus itu dengan bersama-sama nih brother. Oke, jika kalian suka dengan seputar kisah nyata ataupun kasus, kalian boleh subscribe channel ini dan jangan lupa kalian share ke teman-teman kalian agar kasus dan kisah selanjutnya akan lebih menarik lagi dari kisah-kisah sebelumnya. Baik, sekian dari kisah ini, sampai jumpa lagi di story selanjutnya. Bye.